Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek desain grafis di mata kuliah yang didoseni oleh Ibu Lesa Nurin Mentari Eskom MMSI. Baik, jadi yang pertama ini ada isi dari konten terkait project ini, yaitu yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tools, yang ketiga ada proses desain, yang keempat ada hasil akhir, 5 penjelasan desain, 6 refleksi dan tantangan, 7 kesimpulan, dan 8 halaman profil mahasiswa. Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan gitu ya. Latar belakang dari desain yang diambil ini adalah tentang psikolog gitu ya. Di desain grafis dan psikolog ini memiliki hubungan yang cukup erat, namun sering kali kurang disadari karena sebagai seorang yang tertarik pada kedua bidang ini, penulis menyadari betapa pentingnya pemahaman prinsip-prinsip psikologi dan menciptakan karya visual yang tidak hanya estetis tetapi juga bermakna dan efektif menyampaikan pesan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus berinteraksi dengan berbagai bentuk-bentuk desain, mulai dari iklan, media sosial hingga tanda peringatan gitu. Tanpa disadari juga, elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, dan tata letak dapat mempengaruhi emosi, persepsi, bahkan keputusan seseorang. Contoh sederhananya itu seperti penggunaan warna biru pada aplikasi perbankan yang memberikan kesan tenang dan terpercaya, atau tipografi tebal pada poster kampanye yang menciptakan kesan urgensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ada tujuan proyek. Nah, tujuan proyek ini itu apa sih? Tujuan dari proyek ini kita memvisualisasikan konsep psikolog secara kreatif, mengubah teori psikologi seperti hierarki kebutuhan Maslow, psikologi warna, ataupun gejala kecemasan. Nah, dalam bentuk tersebut, desain yang inovatif sehingga juga mudah dipahami oleh masyarakat tanpa mengurangi kedalaman maknanya gitu. Terus selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran kesehatan mental melalui desain, menciptakan karya yang tidak hanya informatif, tapi juga mampu membangkitkan empati dan refleksi, khususnya bagi generasi muda yang aktif di media sosial. Selanjutnya itu ada pengaplikasian prinsip psikologi dalam desain, menguji bagaimana elemen visual seperti warna, tipografi, dan komposisi dapat mempengaruhi persepsi dan emosi audiens berdasarkan teori psikologi persepsi dan gestalt. Selanjutnya ada memberikan alternatif media edukasi yang menawarkan solusi atas masalah penyampaian materi psikologi yang sering terlalu tekstual gitu ya. Jadi desain ini pun juga bisa disampaikan melalui infografis, ilustrasi, terus juga motion grafik yang lebih dinamis dan engaging gitu ya. Terus yang terakhir itu ada mendorong interaksi dan diskusi, merancang desain yang bisa dibilang provokatif dan positif gitu ya. Sehingga memicu kesadaran dan isu mental health dan mengurangi stigma di masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada target audience. Siapa sih target audience ini? Nah, dari target audience ini kita itu menyimpulkan ya, itu generasi yang umurnya bisa dibilang 18 sampai 30 tahun. Nah, kenapa alasannya? Karena bisa dibilang paling aktif terpapar konten visual seperti Instagram, TikTok maupun YouTube. Terus selanjutnya rentan mengalami isu kesehatan mental seperti stres akademik, tekanan sosial, ataupun tekanan di kerjaan di luar sana gitu ya. Terus cenderung terbuka dengan topik psikolog modern gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini bisa dibilang ya umum lah dengan minat kesehatan mental gitu. Apa alasannya? Karena sering mencari konten mudah dicerna tapi berbasis ilmu gitu. Uh, tapi tidak hanya cuma sekedar konten, namun memiliki ilmunya gitu. Terus yang terakhir itu ada ingin memahami diri sendiri atau orang sekitar gitu. Jadi orang-orang yang sedang gelut dengan dirinya sendiri gitu ya, sedang memahami lah gitu dirinya sendiri. Oke, selanjutnya itu ada inspirasi atau referensi. Nah, inspirasi atau referensi ini yang saya gunakan dalam pembuatan desain itu yang pertama itu ada Path, ada Dribble, ada Behance, dan semua ini sangat cukup banyak lah untuk referensi desain terkait tema yang saya ambil gitu. Oke, selanjutnya itu ada tools. Nah, tools pada bagian ini yang digunain apa aja sih gitu ya. Nah, tools yang digunain pada bagian ini yang pasti gratis dan juga open source dan tidak menggunakan tools yang crack gitu ya. Jadi bebas lisensi pemakaiannya. Itu ada Gym dan juga ada Inkscape.
Mungkin buat orang yang awam ataupun tidak familiar dengan tools ini mungkin agak asing gitu ya. Termasuk saya juga awal belajar ini memang agak bingung. Namun untuk praktek-praktek yang kita pelajari itu pasti bakal paham terkait software tersebut. Oke, selanjutnya eh, proses desain. Nah, pada proses desain ini juga memiliki beberapa langkah ya, yang itu ada sketsa awal. Nah, jadi dalam proses desain ini yang pertama itu kita sketsa awal, gambaran kasar dari desain yang mau kita buat itu seperti apa. Contoh seperti gambar di sini yaitu gambar mendesain cincin. Nah, di sini tuh kita memerlukan desain kasar untuk memudahkan kita pada saat tahap eksekusi gitu ya. Contoh kayak seperti logo ataupun maskot dan lain-lain yang berhubungan dengan sketsa itu memang cukup penting gitu ya. Selanjutnya itu ada tahapan desain gitu ya. Nah, tahapan desain ini bisa dibilang memiliki step by step dan tujuannya untuk merancang semua ide terlebih dahulu atau bisa dibilang seperti mood board gitu ya. Semua referensi kita masukkan ke dalam satu papan ataupun di tempat desain manapun untuk memudahkan kita menciptakan visual yang menarik gitu. Nah, selanjutnya ada teknik desain. Nah, dalam teknik desain ini memiliki beberapa jenis. Sebenarnya cukup banyak gitu ya. Dalam teknik desain ini juga kita bisa memadukan dari teknik desain satu dengan teknik desain lainnya gitu. Nah, dari teknik desain yang diajarkan oleh dosen mata kuliah desain grafis ini itu dari vektor, masking, efek gradient, cap and mask, text dan coloring. Nah, dari semua teknik desain yang sudah dipelajari semua itu bisa dikembangkan untuk menjadi ide desain yang unik dan kreatif gitu. Dan juga dapat bereksperimen untuk menggabungkan beberapa teknik desain tersebut untuk menciptakan visual yang menarik dan juga informatif gitu ya. Selanjutnya ada hasil desain. Nah, dari hasil desain ini di sini ada beberapa hasil desain saya yang saya desain menggunakan Inkscape dan juga GIMP. Nah, untuk pertamanya ada Inkscape. Nah, ini tugas yang diberikan dari dosen mata kuliah desain grafis ini mulai dari pertemuan 3 hingga 9 gitu ya. Di sini ada poster, ada newsletter, ada cover book dan juga mockup, cover book lagi dan ini juga seperti fit kayak gitu. Semua itu tentang apa namanya psikolog. Dan selanjutnya ini yang kedua ini ada gym. Nah, gym ini kurang lebih seperti ini. Semua desainnya tergantung dari tugas yang diberikan gitu ya. Ini bermacam-macam, ada close, ada poster seminar gitu ya, ada tips and trick gitu untuk di Instagram gitu ya. Ini ada logo terkait tentang tema yang saya ambil gitu ya. Terus ini juga ada X banner gitu dan terakhir tuh ada uh, apa namanya clip and mask gitu ya, padukan dengan tema ini gitu. Selanjutnya adalah penjelasan desain gitu ya. Nah, dalam tahap penjelasan desain ini memiliki beberapa isi gitu ya. Pertama itu makna atau filosofi gitu. Nah, makna atau filosofi ya dari tema yang diambil ini adalah psikologi yang tadi kita bilang gitu ya. Yang dimana itu semua membahas tentang kesehatan mental dan juga belajar kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam dunia psikolog. Terus selanjutnya ada warna dan tipografi. Warna yang digunakan pada setiap desain menggunakan warna yang soft dan cocok untuk dunia psikologi seperti hijau, biru, dan lain-lainnya gitu ya. Terus yang kedua itu ada jenis font yang digunakan itu kita menggunakan font yang modern untuk memberikan kesan yang rapih dan dinamis gitu. Terus yang selanjutnya itu ada makna atau filosofi. Filosofi dari tema yang diambil adalah dari sebuah psikolog juga. Terus juga di mana itu semua membahas tentang kesehatan mental dan juga belajar kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam dunia psikolog gitu ya. Terus yang terakhir itu ada audiens, target audiens kita ini siapa sih gitu ya. Seperti yang kita bilang. Uh, Desain ini kita buat dalam lingkup tema psikolog ini memiliki banyak arti dari setiap desainnya kita buat itu mulai dari menggambarkan mental health, gelisah ataupun stres yang bisa dibilang banyak dialami oleh kalangan anak-anak remaja gitu ya. Selanjutnya itu ada refleksi atau tantangan gitu. Nah, tantangan yang kita dapat apa sih pada belajar desain grafis ini? Nah, yang pertama itu software ya. Karena ini software kita tidak familiar gitu ya karena kita baru gitu ya, jadi ini tantangan juga gitu ya. Terus yang kedua itu ada tools. Nah, toolsnya juga menyangkut paut terkait software karena tools yang ini mungkin ada dan tidak ada di software yang biasa kita gunakan gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada tema. Tema ini mungkin bisa dibilang dengan gaya
visual yang formal dan menjadi tantangan dalam menyesuaikan tema gitu ya. Jadi kita tidak bisa memasukkan tema playful ataupun bagaimana tuh kita tuangkan kepada tema psikolog ini. Terus selanjutnya itu ada referensi. Nah, pada referensi ini kita biasa tantangan tuh mengalami stuck gitu ya dalam membuat desain gitu. Namun tantangannya ini kita bakal mencoba eksplorasi style design gitu. Nah, selanjutnya itu ada software gitu ya. Apa yang kita dapat sih gitu ya. Yang kita dapat itu adalah software baru yang mana kita bisa belajar eksplorasi software baru sehingga menambahkan hard skill kita di software baru ini gitu. Terus selanjutnya ada belajar tools baru gitu ya. Nah, dengan belajar tools baru ini menambahkan skill kita di tools baru ini, jadi kita juga memiliki banyak bidang software lah untuk desain gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini tuh seperti apa sih? Pada tahap pengembangan ini yang bisa kita kembangkan dari tema yang kita buat ini. Jadi yang pertama itu ada feed Instagram ya kan. Instagram ini kita bisa kembangkan isinya itu informasi informatif tentang psikolog gitu ya. Mulai dari tips and trick, terus juga apa namanya event seminar gitu. Nah, selanjutnya itu ada poster campaign. Nah, ada poster campaign ini kita membuat kayak seperti poster yang menyesuaikan atau yang menyuarakan lah gitu terkait poster campaign tentang psikolog ini. Terus yang ketiga itu ada platform website. Mungkin kita bisa membuat website yang isinya itu tentang dunia psikolog. Isinya itu tentang apa namanya seputar psikolog. Terakhir itu ada forum diskusi. Pada forum diskusi ini forum yang isinya tuh untuk kita membantu orang-orang yang memiliki kesehatan permasalahan di dunia psikolog gitu ya, bisa jadi mental health dan lain-lain. Oke, segitu aja dari presentasi project mata kuliah desain grafis ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.